Zaman klasik Tiongkok. Zaman Tiongkok klasik dan Tiongkok modern penting dikemukakan karena dianggap memberikan sumbangan pemahaman bagi kemajuan Tiongkok yang spektakuler. Memang sering diperdebatkan manakah di antara kedua era tersebut yang paling berperang. Awalnya cukup dominan pendapat yang menganggap kemajuan Tiongkok dewasa ini merupakan hasil reformasi Deng Xiaoping. Tetapi makin ke belakang pendapat demikian makin tidak memuaskan. Pada saat yang sama semakin kuat pandangan yang mengatakan keberhasilan Tiongkok modern yang demikian spektakuler sesungguhnya berakar tunggang dan berurat serabut di dalam seluruh sejarah Tiongkok yang panjang, terutama zaman Tiongkok klasik yang terbentang ribuan tahun ke masa silam. Peradaban klasik Tiongkok diperkaya dengan legenda 3 raja dan 5 kaisar yang merupakan penguasa-penguasa primordial negeri itu. Sebagaimana lazimnya legenda, kisah-kisah mereka tidaklah merupakan fakta historis, tetapi lebih sebagai bagian dari cara orang tua menanamkan nilai-nilai kehidupan bersama yang diwariskan leluhur mereka. 3 raja yang dianggap paling awal berkuasa digambarkan sebagai bukan manusia biasa, melainkan makhluk-makhluk yang ajaib, separuh manusia, separuh naga. Yang pertama adalah Sui Ren yang menciptakan api. Raja berikutnya adalah Fu Xi yang mengajarkan cara berburu binatang, memancing ikan, membuat perkakas musik, dan tata cara perkawinan. Raja ketiga adalah Shen Nong yang mengajarkan cara bercocok tanam dan meramu obat-obatan. Shen Nong hingga kini masih dijadikan sebagai dewa pelindung bagi toko-toko obat milik orang Tionghoa di seluruh dunia. Setelah era ketiga raja ini, muncullah seorang kaisar yang sangat legendaris bagi semua orang Tionghoa, bahkan dianggap sebagai bapak leluhur bangsa Tionghoa, namanya Kaisar Huangti atau Kaisar Kuning, yang oleh sementara kalangan diyakini hidup pada kurun 2698 sampai 2597 sebelum Masehi. Kaisar Huangti digambarkan memerintah dengan bijaksana. Di zamannya, negeri Tiongkok mengalami masa gemilang. Di zaman itu pula ditemukan kompas, perahu, kereta, busur, panah, dan sistem penanggalan. Ia juga memperbarui cara bercocok tanam lewat cara penyebaran bibit unggul dan pengaturan waktu tanam. Di zaman Huangti, muncul pemberontakan berbagai suku yang ingin memisahkan diri namun dapat ditumpas segera. Ini menambah kekaguman rakyat kepada Huangti. Salah satunya tampak dari cara sejarawan terkemuka dinasti Han, Sima Qian, dalam menulis sejarah lengkap Tiongkok yang diawalinya dari Huangti. Sampai sekarang pun banyak orang Tiongkok yang menganggap dirinya sebagai keturunan langsung Huangti. Kelak Huangti digantikan oleh cucu yang bernama Chuanzu, lalu berlanjut kepada Kaisar Ku dan Shi. Berikutnya adalah Kaisar Yao dan Shun. Mereka inilah yang disebut sebagai 5 kaisar perdana dengan masing-masing keistimewaannya. Kaisar Chuanzu digambarkan sangat bijaksana. Ia mengangkat 2 pejabat tinggi membantunya, yang satu bertugas memimpin upacara bakti kepada dewa, sedangkan yang satu lagi menjalankan administrasi negara. Kaisar Yao dikisahkan merupakan pemimpin teladan yang naik tahta bukan lewat jalur keluarga. Yao awalnya adalah petani, karena kebijaksanaannya rakyat mendaulatnya menjadi pemimpin. Pada masa Kaisar Yao terjadi banjir besar Sungai Kuning yang sangat merugikan rakyat. Yao mencari orang yang mampu menanggulanginya dan berjanji menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang berhasil. Ini membawanya kepada Shun yang kemudian menggantikannya menjadi kaisar, juga awalnya seorang petani. Shun yang juga dikenal sebagai kaisar yang bijaksana, antara lain mempekerjakan ahli perbintangan untuk mengamati peredaran matahari dan bulan yang memengaruhi cuaca, banjir, dan musim panen. Kaisar Shun kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Yu. Legenda mengisahkan Kaisar Yu sebagai pekerja keras yang luar biasa. Ia membuat banyak kanal untuk mengatasi banjir. Di tangannya, saluran itu menjelma menjadi 4 sungai terbesar di Tiongkok: Huanghe, Yangtze, Han, dan Huai. Sedemikian besarnya kekaguman rakyat pada Yu,
karena dikisahkan selama 13 tahun ia bekerja tanpa lelah menyelesaikan tugasnya. Bahkan ketika melewati rumahnya pun ia tak sudi mampir sebelum menuntaskan pekerjaannya. Digambarkan pula, meski baru menikah, ia tak mau pulang ke rumah sebelum tugasnya selesai. Tidak ayal, Yu kemudian menjadi simbol kepahlawanan masyarakat Tiongkok. Berbagai mitos dikisahkan untuk menggambarkan etos kerjanya yang luar biasa. Dalam kitab Huainan Si, Yu dilukiskan dapat mengubah dirinya menjadi beruang saat bekerja. Itu sebabnya jika istrinya datang membawa makanan ke tempat kerjanya, ia tidak boleh langsung ketemu, tetapi harus membunyikan tambur sebagai tanda bagi Yu untuk mengubah dirinya kembali jadi manusia. Walaupun berbagai kisah itu adalah legenda, ia tetap dianggap berguna untuk membangun karakter orang Tionghoa. Legenda Raja Yu yang sangat terkenal ini di mata para sejarawan menggambarkan kebutuhan Tiongkok akan sosok pahlawan yang dapat menggerakkan rakyat untuk bersama-sama mengatasi masalah utama mereka, yakni banjir. Kisah Kaisar Yu juga menunjukkan bahwa masyarakat Tiongkok sangat memberi nilai tinggi bagi kerjasama kolektif untuk memecahkan persoalan raksasa. Beberapa orang saja tidak ada artinya bagi Tiongkok, tetapi bekerja secara bersama-sama dalam jumlah ribuan bahkan jutaan merupakan kekuatan yang besar guna menghadapi masalah-masalah besar yang menghadang mereka. Legenda 3 Raja dan 5 Kaisar yang melatar belakangi kemunculan Kaisar Yu menggambarkan asas meritokrasi dalam peradaban Tiongkok kuno. Kemunculan pemimpin pada mulanya tidaklah didasarkan pada kebangsawanan sebagaimana kemudian terjadi di era imperial, melainkan melalui kepemimpinan yang teruji di lapangan dan diakui oleh masyarakat. Raja-raja dan kaisar-kaisar primordial itu tidak langsung digantikan oleh keturunannya, melainkan mewariskannya kepada orang yang betul-betul berkemampuan tinggi. Zaman klasik Tiongkok juga meliputi dinasti Xia, dinasti Shang, dan dinasti Zhou. Di masa tuanya, Kaisar Yu bermaksud menyerahkan kekuasaannya kepada Poi. Namun putranya yang bernama Qi berhasil membunuh Poi dan kemudian naik tahta. Inilah yang menjadi cikal bakal semua dinasti dalam sejarah Tiongkok yang berlangsung sepanjang 4000 tahun berikutnya. Dinasti Xia ini diperkirakan memerintah Tiongkok sekitar 500 tahun, diisi dengan kisah-kisah peperangan melawan agresi dari luar dan perebutan kekuasaan di dalam. Pada masa dinasti ini, Tiongkok sudah mengenal sistem irigasi, penggunaan ternak dan bajak untuk mengolah tanah, dan kalender musim. Salah satu bagian yang menyedihkan dalam sejarah dinasti ini sekaligus merupakan awal kehancurannya adalah berkuasanya Kaisar Jie yang dikenal lalim dan pemboros. Demi kekasihnya, ia rela membangun istana super megah dengan menggunakan uang negara. Di tengah rakyatnya yang miskin, ia tega membangun telaga berisi arak dengan pepohonan di sekitarnya digantungi daging. Hobi kekasihnya pun istimewa, senang mendengar bunyi kain sutra yang dirobek-robek, menambah ironi di tengah kemiskinan seluruh negeri. Kain sutra adalah barang mahal, tetapi demi kegemaran kekasih raja, stok kain sutra milik kerajaan habis dikorbankan. Dikisahkan, Quan Longfeng, seorang pejabat istana, tergerak mengingatkan raja. Ia membawa lukisan gambar pendiri dinasti Xia, yakni Kaisar Yu, untuk mengingatkan etos sang leluhur itu ketika bekerja keras menanggulangi banjir besar. Tetapi Quan Longfeng malah dihukum mati. Kaisar Jie akhirnya jatuh oleh perlawanan seorang raja dari negara talukannya. Dinasti Shang sering dianggap sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok yang keberadaannya sudah didasarkan pada sumber-sumber tertulis dan temuan-temuan arkeologis. Pada mulanya, Shang adalah nama sebuah suku yang mendiami salah satu bagian Sungai Kuning. Mereka dulunya merupakan bawahan dinasti Xia, tetapi setelah menumbangkan kaisar terakhir dinasti Xia yang bengis dan korup, dinasti Shang pun bangkit dan berkuasa. Dinasti ini didirikan oleh Cheng Tang, mantan penguasa wilayah Po, ketika ia berhasil naik tahta setelah menumbangkan dinasti Xia
ia pun memindahkan ibu kota ke Po. Cheng Tang atau Kaisar Tang digambarkan sebagai raja yang bijaksana. Dipelajarinya kesalahan-kesalahan pendahulunya dan tidak mengulanginya. Oleh karena itu, di masa kepemimpinannya, Tiongkok mengalami kemajuan pesat. Dari penggalian arkeologis ditemukan bahwa di masa dinasti ini, tulang-tulang telah dipergunakan untuk meramal dan menanyakan berbagai hal kepada dewa. Peramalan juga dilakukan untuk menentukan kapan melakukan perjalanan, perburuan, menangkap ikan, dan berperang. Tulang-tulang itu dibakar setelah pertanyaan dituliskan di permukaannya, dan jawabannya akan muncul dalam bentuk retakan-retakan pada tulang tersebut. Ini menunjukkan pula bahwa di masa itu orang Tiongkok sudah memiliki tradisi tulis. Kemajuan lain pada masa ini adalah pertanian dan peternakan, antara lain pembudidayaan berbagai komoditas pertanian. Juga ulat sutra sudah cukup luas diternakkan, sementara ayam, anjing, babi, domba, sapi, dan kerbau sudah akrab dengan penduduk. Sebuah temuan arkeologis menunjukkan orang Tiongkok di masa ini telah mampu membuat bejana perunggu terbesar di dunia, selain membuat senjata seperti kapak dan golok. Sistem pemerintahan di zaman dinasti Shang adalah aristokratik. Kaisar memerintah melalui keluarga-keluarga bangsawan yang bertanggung jawab menyediakan tentara bila bahaya mengancam. Juga di masa ini telah berkembang perbudakan. Kaum bangsawan disokong oleh para budak. Bahkan ketika meninggal, para bangsawan itu dikuburkan bersama budak-budaknya yang masih hidup. Kelas pendeta juga telah dikenal terutama untuk melayani kaum bangsawan melakukan upacara pemujaan terhadap leluhur mereka. Namun rakyat jelata umumnya menganut kepercayaan politeistik yang mempercayai berbagai dewa dan makhluk-makhluk setengah dewa. Sebagaimana pesan moral Konfusianis yang khas, runtuhnya dinasti ini disebabkan oleh masalah klasik, bahwa kaisar yang datang belakangan tidak menghormati dan memelihara kebijakan kaisar terdahulu. Kaisar terakhir dinasti Shang, yakni Zhou Xin, digambarkan sebagai raja yang lalim dan korup. Ia membunuh siapa saja yang coba menasihatinya. Seorang menterinya, Ji Chang, namanya, memprotes pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kaisar yang berakibat dirinya ditangkap dan dipenjarakan. Selama di penjara, Ji Chang tekun belajar dan dikisahkan ia semakin sakti saja. Karena menyadari sang ayah sudah terlalu lama di penjara, putra Ji Chang yang bernama Poi Kao pergi menghadap raja dan memohon agar boleh menggantikan ayahnya di penjara. Tetapi kaisar yang jahat ini punya akal licik, dibunuhnya Poi Kao dan menyuguhkan dagingnya sebagai campuran bubur untuk makanan Ji Chang yang bertujuan agar kesaktiannya hilang. Ji Chang yang tahu akan hal ini pura-pura menyantap lahap jatah buburnya karena menganggap kesaktian Ji Chang telah lenyap sesudah memakan daging anaknya sendiri. Kaisar pun membebaskannya. Ji Chang kembali ke tengah-tengah rakyat dan menggalang kekuatan melawan raja yang bengis itu dan berhasil merebut dua negara bagian Shang. Ketika Ji Chang meninggal, perlawanan diteruskan oleh putranya yang lain bernama Ji Fa yang memimpin 800 raja muda memerangi sisa dinasti Shang. Kaisar Zhou Xin yang terdesak hebat akhirnya membakar diri sendiri dan dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Shang, seluruhnya dipimpin oleh 30 kaisar. Zhou merupakan dinasti terlama yang berkuasa di Tiongkok. Proyek kronologi Xia Shang Zhou memperkirakan dinasti ini berkuasa 8 abad lebih dengan seluruhnya 37 kaisar. Dinasti ini dirintis oleh Ji Chang yang memberontak terhadap penguasa terakhir dinasti Shang yang bengis, lalu diteruskan oleh putranya Ji Fa yang disebut terakhir ini bersama 800 raja muda berhasil menumbangkan Zhou Xin, kaisar terakhir dinasti Shang. Selanjutnya keluarga Qi membangun dinastinya dengan sistem feodal, membagi-bagi wilayahnya menjadi banyak negara bagian yang dikuasai para bangsawan. Satu sumbangan terpenting dinasti ini adalah diperkenalkannya konsep mandat langit sebagai legitimasi kekuasaan dan keabsahan penguasa. Setiap raja harus mendapatkan kekuasaannya dari dewa tertinggi,
yakni Tian atau langit, dan inilah yang melahirkan konsep mandat langit, Tianming, yang selanjutnya menjadi tradisi politik dalam semua dinasti selanjutnya. Bila mandat langit hilang, maka rakyat berhak menggulingkan raja. Tanda-tanda hilangnya mandat langit adalah kerapnya bencana alam terjadi, kelaparan, kekacauan, serta semakin tak pedulinya istana terhadap peri kehidupan rakyat. Pusat pemerintahan dinasti Zhou awalnya berada di Haojing atau kota Xi'an modern sampai 3 abad pertama dinasti ini, masih meneruskan corak budaya dan bahasa dari dinasti sebelumnya. Demikian juga gaya penaklukannya terhadap dinasti Shang terus berlanjut sebagai gerakan ekspansi memperluas wilayah dan budaya mereka. Keluarga Qi mengendalikan Zhou secara terpusat dengan membagi kekuasaan kepada para bangsawan yang juga merupakan kerabat istana. Namun pada tahun 771 sebelum Masehi, Kaisar You yang kala itu berkuasa membuang ratu lama Shen dan memilih ratu baru yakni selir Paoxi, yang menurut hikayat sangat tidak disukai rakyat. Ibu kota kemudian diserang oleh kekuatan gabungan ayahanda Ratu Shen yang bersekutu dengan suku-suku barbar. Kaisar You pun takluk, lalu putra Ratu Shen, Qi Yijiu namanya, naik menduduki tahta sebagai kaisar baru dengan dukungan para bangsawan negara Zheng, Lu, Qin, dan Shen. Ibu kota negara kemudian dipindahkan ke sebelah timur pada tahun 772 sebelum Masehi, tepatnya ke kota Luoyang di provinsi Henan modern. Oleh karena pemindahan ibu kota ini, para sejarawan kemudian membagi dinasti Zhou menjadi Zhou Barat dan Zhou Timur. Menjelang akhir Zhou Barat, pertikaian antar negara makin hari makin sengit. Masing-masing memperkuat diri dan berusaha merebut hegemoni yang akhirnya melemahkan pemerintahan pusat Zhou. Menurut sebuah versi, pada awal berdirinya saja sudah terdiri dari 1773 negara, satu sama lain saling curiga, saling agresi, dan saling invasi. Jumlah ini kemudian menyusut akibat berbagai penaklukan. Pada masa dinasti Zhou Timur, ketegangan antar negara semakin menjadi-jadi. Dinasti semakin tergantung pada sejumlah negara bawahan yang kuat untuk mempertahankan diri terhadap serangan suku-suku barbar serta raja-raja lokal yang memberontak. Dapat dikatakan, gelar kaisar yang dipegang Raja Zhou Timur tinggal simbol belaka sebagai pemegang mandat langit. Tidak tersisa lagi kekuasaan real untuk mengatur negara-negara bawahannya. Walaupun masa dinasti Zhou Timur penuh dengan konflik, perang, dan agresi, tetapi justru pada zaman inilah berkembang pesat berbagai aliran filsafat, pemikiran sosial, dan inovasi politik di Tiongkok. Itulah sebabnya masa dinasti Zhou Timur sering juga disebut sebagai era formatif filsafat Tiongkok. Sebutan lain periode ini adalah era musim semi dan gugur, mengacu pada sebuah karya sastra sejarah yang ditulis oleh Raja Ping dari kerajaan Lu berjudul Shun Xiu, artinya musim semi dan musim gugur. Akibat konflik dan persaingan hegemoni ini, ratusan negara bermunculan, beberapa diantaranya hanya seluas satu desa, dengan penguasanya memegang kekuasaan mutlak sambil menggunakan gelar kehormatan yang muluk-muluk bagi dirinya. Namun di era yang sama, pemikiran dan filsafat Tiongkok juga bermekaran, sering digambarkan sebagai 100 aliran pemikiran filsafat Tiongkok, serta beberapa gerakan pemikiran berpengaruh besar seperti Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Mohisme. Pada masa inilah muncul filsuf utama Tiongkok seperti Konfusius, Lao Tzu, Meng Tze. Para filsuf ini dipekerjakan oleh raja-raja di atas sebagai penasihat mereka. Satu tokoh yang juga terkenal dari masa ini adalah Sun Tzu, penasihat raja dan panglima perang kerajaan Wu, yang menulis buku seni berperang, Ping Fa, atau The Art of War, yang justru makin dibaca orang di zaman modern ini. Setelah berbagai konsolidasi politik, 7 negara terkemuka dalam dinasti Zhou Timur bertahan sampai akhir abad ke-5 sebelum Masehi.
Namun sekali lagi, walaupun saat itu Kaisar dinasti Zhou Timur masih ada sampai tahun 256 sebelum Masehi, praktis ia hanya pemimpin simbolik belaka yang tidak memiliki kekuasaan real. Negara bawahan yang terkuat, yakni Qin, berhasil menyatukan ketujuh negara tersebut dengan kekuatan militer, serta melakukan ekspansi ke wilayah Zhejiang, Fujian, Guangdong, dan Guangxi. Masa akhir dinasti Zhou Timur ini disebut juga sebagai era perang antar negara, menggambarkan bagaimana negara-negara tersebut saling berperang sesamanya hingga terjadinya penyatuan seluruh negeri Tiongkok oleh kekuatan militer kerajaan Qin. Sebutan era ini diambil dari nama sebuah karya sejarah berjudul Chan Guozhi, yang artinya strategi perang antar negara.